Bisa jadi sebelum turun bertanding di ajang Piala Dunia U20 2023 di mana Indonesia telah ditetapkan oleh FIFA sebagai penyelenggara, Indonesia sudah kalah. Skor 2-0 untuk kekalahan dari Israel dan dari yang tidak suka timnas Israel menginjak-injak rumput Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama, ataupun beda, jangan baperan. Nikmati perbedaan sebagai berkah, karena dari berbeda kita belajar, menghargai. Dan ini masalah olahraga, bukan politik. Atau kita menganggap semua orang kayak orang Indonesia, bisa mencampur aduk segala hal. Setelah Gubernur Bali Iwayan Koster memprotes ke PSSI soal keikutsertaan Israel, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, juga menolak. Kedua gubernur tersebut dari PDI Perjuangan. Tentu mereka tegak lurus dengan sikap partai di mana PDIP menolak kesertaan timnas Israel ke Indonesia. Tentu saja sikap PDIP tegak lurus dengan ketua umumnya. Ketua umumnya juga tentu saja tegak lurus dengan pandangan Bung Karno. Memang pada penyelenggaraan Piala Dunia 1958 Indonesia menolak kehadiran Israel. Bahkan tahun 1962 sebagai tuan rumah Asian Games, pemerintah Indonesia tidak menyambut dan mendata kedatangan kontingen Israel. Hal itu menyebabkan Indonesia terkena sanksi dari IOC, Komite Olahraga yang membawahi. Namun apakah kini dengan menolak timnas Israel yang lulus seleksi dari FIFA sebagai lembaga yang punya kewenangan, Indonesia bisa membantu proses kemerdekaan Palestina yang katakan dianeksasi Israel sejak 1948, atau justru sebaliknya menambah rumit? Seberapa jumawakah Indonesia mengorbankan ambisi nasional untuk bisa memasukkan timnas sepak bola ke percaturan dunia? Sementara Bung Karno dulu pernah mengatakan sepak bola adalah olahraga yang strategis untuk membangun jiwa nasionalis dan patriotis. Apakah itu lewat sepak bola kita membantu kemerdekaan Palestina? Konstelasi politik internasional tentu tak sebagaimana setengah abad lampau, meskipun senyatanya sejak 1948 hingga kini, konflik Palestina-Israel tidak bisa diselesaikan dunia. Konflik antar negara tidak lagi berangkat dari isu geopolitik model-model zaman Soekarno. Senyampang itu, ini yang penting, Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun, sudah angkat bicara terkait keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 2023. Zuhair Al-Shun sebagai representasi resmi Palestina tidak mempermasalahkan jika timnas U20 Israel datang ke Indonesia sebagai peserta Piala Dunia U20 2023. Pernyataannya ialah bahwa kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitan dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut. Kata Zuhair kepada media pada Rabu 15 Maret 2023. Itu berbeda dengan pernyataan penolakan Ganjar Pranowo yang gagah berani membela kemerdekaan Palestina, sebagaimana dia juga mengutip pandangan Bung Karno. Meskipun sekali lagi pandangan Ganjar Pranowo yang sering menjuarai berbagai survei capres untuk Pilpres 2024 itu nyata tidak berbeda dengan pandangan PKS, PA 212, FPI Baru, Kiai Haji Said Abdul Siraj yang mengklaim para kiai-kiai dan ulama juga menolak timnas Israel masuk ke Indonesia. Sama ternyata. Ya, kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Apakah Indonesia masih akan dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 atau bangga dikeluarkan dari keanggotaan FIFA
karena membela kemerdekaan negara lain. Dan lagi-lagi level dari negara berpenduduk 270 juta jiwa ini memang sebaiknya jagoan tarkam saja, antar kampung yang single bacok, atau kalau kalah bisa langsung menghajar wasit. Karena kemerdekaan Palestina lebih penting, apalagi menjelang pemilu dan pilpres 2024. Perkara atlet Israel pernah main di Jakarta dalam event olahraga resmi berlevel internasional pada 2015 dan bahkan Februari 2023 kemarin, toh situasi politik Palestina Israel tidak berubah juga. Karena apa guna teriak pro perjuangan Palestina tapi habis teriak langsung tidur seperti sindir Gus Yahya Stakuf? Ya yang pasti karena Ketua Umum PBNU itu tidak sedang nyapres, jadi lebih bebas ngomong. Kalau yang di level atas pun demikian, ya jangan salahkan apa yang terjadi pada rakyat jelantah di Lendah Lontogo. Air cucuran atap ya jatuhnya sama-sama menyedihkan. Makanya sang bunda pun perlu ditutupi dengan terpal.